Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat serta limpahan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Kita masih membahas tema besar kita adalah hijrah ke Madinah bagian kedua. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya, istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita, masih sekitar tentang hijrah ke Madinah, yaitu bagian yang kedua. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat untuk menuntut ilmu, meskipun antara saya dan juga anak-anakku hari ini kita sedang terpaut jarak, tetapi meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Sebelum dilanjutkan, ada baiknya jika kalian harus menyiapkan alat tulis terlebih dahulu. Barangkali ada hal-hal yang perlu kalian catat, ya silahkan untuk dicatat. Ada hal-hal penting yang menurut kalian harus dicatat, ya maka segera dicatat. Anak-anakku yang berbahagia, kita langsung saja ya masuk ke slide berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi berangkat meninggalkan Mekah. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana orang-orang Quraisy bersepakat dalam satu majelis. Mereka bermusyawarah mengadakan rapat yang sangat besar, dihadiri oleh seluruh pimpinan kabilah bangsa Quraisy yang waktu itu sepakat bahwa Muhammad harus dibunuh. Itu titik poinnya ya. Jadi mereka sepakat Muhammad harus dibunuh. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan mengutus 5 orang pemuda dari perwakilan masing-masing kabilah, yang pemuda yang siap tempur, pemuda yang pemberani, yang mana 5 orang pemuda ini ditugaskan untuk mengeksekusi pembunuhan terhadap Nabi. Itu intinya. Nah, Nabi berangkat meninggalkan Mekah pada hari berlangsungnya rapat orang-orang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu Quran surat Al-Anfal ayat 830. Jadi pada saat orang-orang Quraisy ini sedang melakukan rapat ya, Nabi pada saat itu mendapatkan wahyu. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liusabbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu,
maka mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalasan tipu daya. Dan ini Quran surat Al-Anfal ayat 830 ini tepat sekali turunnya pada saat orang-orang Quraisy sedang bermusyawarah membicarakan bagaimana mereka membuat satu makar, yaitu untuk membunuh Nabi. Tapi kata Allah, meskipun mereka membuat makar, wallahu khairul makirin, Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Nah, makanya kita harus yakin kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah. Kira-kira begitu. Setelah menyampaikan wahyu tersebut, yaitu surat Al-Anfal ayat 30, Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, illa tabi sahadihil lailata ala firasika." Maaf nih ya, bukan illa bacanya. Ya Rasulullah, ini tanda seru ini. Ya Rasulullah, la tabit, ini menggunakan tak ya. La tabit hadihil lailata ala firashika alladhi kunta tabitu alaihi wa innallaha ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Ini ada kesalahan ketik, la tabit, harusnya bukan la tabis ya. La tabit hadihil lailata ala firashika alladhi kunta tabitu alaihi wa innallaha ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur engkau yang biasa engkau tidur di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk berhijrah ke Madinah. Setelah Jibril mewahyukan surat Al-Anfal ayat 830, surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 30 tadi, lalu Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur engkau yang biasa engkau tidur di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruhmu berhijrah ke Madinah." Jadi Jibril melarang malam hari itu untuk tidur. Jangan tidur di atas tempat tidurmu, karena ya, Allah menyuruh kamu untuk hijrah. Nah, tentunya ini perintah yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad ya, karena sebagian daripada kaum muslimin, bahkan hampir seluruhnya, ini sudah hijrah ke Madinah ya. Tinggal Nabi, Abu Bakar, Ali, dan juga beberapa keluarga Nabi yang termasuk dari golongan Ahlul Bait ya. Mereka masih menunggu izin dari Allah atau perintah dari Allah untuk berhijrah ya. Dan pada malam ini ya, bukan malam, pada siang hari itu, tepat sekali ketika orang-orang Quraisy sedang bermusyawarah untuk melakukan satu pembunuhan terhadap diri Nabi, Nabi mendapatkan perintah untuk hijrah ya. Tapi nanti pas malam-malamnya, kira-kira begitu berangkatnya, pas ketika eksekusi pembunuhan terhadap diri Nabi ini dilaksanakan. Baik, lanjutkan. Setelah itu, dengan tergesa-gesa di hari yang sangat terik, panas ya, Nabi berangkat menuju rumah Abu Bakar. Nabi setelah mendapatkan wahyu tadi Al-Anfal ayat 30, kemudian dijelaskan oleh Jibril bahwa Nabi disuruh untuk berhijrah, maka pada saat itu juga Nabi berangkat menemui Abu Bakar. Padahal siang itu dikisahkan cuacanya sangat panas ya. Nabi menggunakan tutup kepala, meskipun cuaca panas tapi Nabi dengan tergesa-gesa
menemui Abu Bakar. Apa yang disampaikan Nabi kepada Abu Bakar? Innallaha qad adzina li fil khuruji wal hijrah. Kira-kira begitu ya. Sesungguhnya Allah telah mengizinkan saya keluar dari Mekah untuk berhijrah. Jadi Nabi bilang kepada Abu Bakar, sesungguhnya Allah sudah memberikan izin ya, untuk berhijrah, khusus untuk Nabi dan juga para sahabat yang saat itu memang belum mengikuti hijrah seperti kebanyakan kaum muslimin yang lainnya. Baik. Kemudian Abu Bakar menjawab, "Asuhbatan ya Rasulullah." Apakah bersama saya ya Rasulullah? Apakah saya yang menemanimu? Ya. Kemudian Rasul menjawab, "Na'am biidznillah." Ya, dengan izin Allah. Nah, ini adalah satu ketetapan yang Rasulullah tetapkan, bahwa nanti beliau dalam melaksanakan hijrah ini mengajak sahabat Abu Bakar sebagai temannya. Kemudian Abu Bakar menawarkan agar Rasulullah milih salah satu dari 2 ekor unta miliknya. Unta yang dibawa oleh Rasulullah adalah unta yang terbaik yang kemudian diberi nama Al-Quswa. Nah, jadi saat itu langsung saja Abu Bakar merasa senang sekali ya. Lalu menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya punya 2 unta. Silahkan pilih menurut tuan yang paling bagus." Ya. Nabi memang pada saat itu memilih unta yang paling bagus di antara salah satunya. Dikisahkan ya, Abu Bakar beli untanya itu yang Al-Quswa ya, yang kemudian diberi nama Al-Quswa itu dikisahkan belinya seharga 800 dinar untanya itu ya, luar biasa, unta terbaik ya, harganya saja mahal sekali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan keberangkatannya ke Madinah. Jadi setelah dari rumah Abu Bakar, Rasulullah kemudian ya membawa Al-Quswa, ontanya Abu Bakar ini, pulang kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya tentunya ya. Ini ada beberapa persiapan strategi pemberangkatan hijrah ya. Jadi hijrah itu dilakukan dengan strategi yang sangat matang, strategi yang penuh dengan trik ya. Agar apa? Agar selamat ya. Dalam melaksanakan hijrah ini agar selamat supaya sampai ke tujuan, yaitu di Madinah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad saat itu menjadi target kaum Quraisy untuk dibunuh ya. Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan memerintahkannya untuk tidur di tempat tidur beliau. Selain itu juga Ali diberikan amanat untuk membereskan berbagai urusan keuangan milik beberapa orang Quraisy yang dititipkan kepada Nabi. Ali juga diberikan tugas menjaga keluarga Nabi yang lain dan mengajak mereka berhijrah setelah kondisinya aman. Strategi pertama ya. Jadi Rasul meminta Ali agar nanti Ali, kamu tidur di rumah saya, menempati tempat tidur saya. Ya, Ali diperintahkan untuk tidur ya tidur ya. Dan sebetulnya Ali juga dalam hatinya pasti tahu ya, apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah itu adalah hijrah ya. Tapi pada saat itu Ali ketika diperintahkan untuk tidur ya samina wa ta'ala, tidur ya. Kemudian apalagi Abu Bakar memerintahkan kepada putranya Abdullah bin Abu Bakar agar sepeninggalnya nanti
Abdullah mencari informasi tentang keadaan orang-orang Quraisy yang harus dilaporkannya kepada Abu Bakar di Gua Sur. Jadi ini ya, sebelum berangkat ditata dulu bagaimana strategi yang akan dilakukan supaya nanti dalam perjalanan hijrahnya itu bisa selamat. Termasuk diantaranya ya, menugaskan Abdullah bin Abu Bakar sebagai informan, ya, orang yang mencari tahu tentang langkah-langkah orang Quraisy yang mengejar Rasulullah, yang ingin membunuh Rasulullah, yang pokoknya ada informasi apa saja, ya, ini adalah tugasnya atau baginya Abdullah bin Abu Bakar, ya. Nanti pada saat petang menjelang malam, Abdullah bin Abu Bakar ini harus melaporkan kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar Mekah melaporkan kepada Abu Bakar di Gua Sur. Itu berangkatnya sama siapa? Berangkatnya sama Asma binti Abu Bakar, dengan saudara perempuannya. Kok kenapa dengan Asma? Karena nanti di sini Asma nanti ditugaskan untuk menyiapkan konsumsi dan juga akomodasi lainnya. Ya, nanti kita akan jelaskan. Amir bin Fuhaira adalah pembantu Abu Bakar. Nah, ini ada pembantunya Abu Bakar yang bernamanya Amir bin Fuhaira. Dia diberikan tugas untuk mengembala kambing dengan tujuan menghapus jejak kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Nah, ini cerdasnya kedua orang ini, Abu Bakar dan Rasulullah, ini seperti ini ya. Jadi menugaskan Amir bin Fuhaira untuk mengembalakan kambing, ya, nantinya tuh sudah diplot seperti itu, ya, sudah diatur seperti demikian rupa, yang dimana ya Amir bin Fuhaira ini sengaja mengembalakan kambing di sekitar jalan, nantinya di jalan tempuh yang ditempuh oleh Nabi dan Abu Bakar. Untuk apa? Untuk menghapus jejak. Ya, kita tahu kan kalau berjalan di padang pasir itu pasti meninggalkan jejak-jejak tapak kaki. Nah, untuk menghapus itu semua maka Amir ditugaskan sambil mengembala kambing, ya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang curiga orang-orang Quraisy, ya. Tidak ada yang curiga kalau Amir saat itu sedang menghapus jejak langkahnya Abu Bakar dan Umar, karena orang mengira hanya Amir sedang mengembala kambing. Kira-kira begitu. Selanjutnya, sementara itu Asma binti Abu Bakar, nah ini yang tadi saya sampaikan, Asma binti Abu Bakar diberikan tugas untuk menyiapkan akomodasi dan mengirimkan makanan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar ketika mereka bersembunyi nantinya di Gua Sur. Ya, yang menyiapkan akomodasi itu adalah Asma, ya, Asma binti Abu Bakar. Asma anaknya Abu Bakar yang nanti akan memberikan makanan kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Gua Sur. Itu juga nanti Asma yang berangkatnya bersama-sama dengan Abdullah bin Abu Bakar, ya. Asma berangkat bersama Abdullah bin Abu Bakar pada waktu petang agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi Abdullah bin Abu Bakar bertugas memberikan informasi tentang keberadaan kota Mekah. Asma binti Abu Bakar datang ke situ mengirimkan makanan. Baik, lanjutkan. Nah, upaya pembunuhan Nabi Muhammad SAW pada hari menjelang petang, malam harinya, ya, Ali mulai menjalankan tugasnya. Apa itu? Menempati tempat tidur Nabi. Sementara itu Nabi Muhammad SAW sedang bersiap berangkat ke Gua Sur. Jadi Ali sudah mulai pada saat malam, dia sudah mulai tugaskan suruh tidur di tempat tidur Nabi, ya tidur, ya. Nabi pada saat itu ya sedang
bersiap-siap mau berangkat. Sementara itu di luar rumah Nabi Muhammad SAW telah berkumpul 5 orang pemuda pilihan yang diberikan tugas untuk membunuh Nabi. Adapun para elit Mekah lainnya yang berjumlah kurang lebih 100 orang mengepung rumah Nabi dari seluruh penjuru. Sepertinya hujan ini. Apa? Nah, di luar itu sudah siap-siap orang-orang yang ditugaskan oleh orang-orang Quraisy untuk 5 orang yang ditugaskan ini sudah siap. Mereka sudah siap ya, mau membunuh Nabi dengan pedang terhunus di tangan ya, siap-siap mau membunuh Nabi. Sementara orang-orang Quraisy lainnya ya, yang ikut rapat pada waktu itu karena mereka sepakat harus datang, mereka ini kurang lebih sekitar berjumlah 100 orang menyaksikan dari tempat sembunyi-sembunyi mereka sambil mengepung rumah Nabi. Kenapa? Karena dikhawatirkan Nabi Muhammad lolos ya, lari dari rumahnya, makanya rumahnya dikepung ya dari seluruh penjuru dengan tujuan jangan sampai Nabi Muhammad kabur ya. Nah, yang 5 orang ini tugas sebagai eksekusi pembunuhan sudah siap. Sementara yang lain ya menunggu dari jarak yang agak jauh untuk mengawasi jangan-jangan nanti Muhammadnya kabur. Tetapi ketika dilihat oleh beberapa orang ya, 5 orang ini melihat dari luar itu memang kelihatan Nabi Muhammad masih tidur ya, sehingga mereka menyangka Nabi Muhammad ada di dalam ya. Padahal kita tahu yang sedang tidur di tempatnya Nabi Muhammad itu bukan Nabi tetapi adalah Ali. Dengan perlahan Nabi keluar dari rumahnya lalu mengambil segenggam pasir yang ditaburkannya kembali sambil membaca ayat Al-Quran surat Yasin surat ke-36 ayat 1 sampai 9. Nah, sebelum kita bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim syaddan wa min khalfihim syaddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Artinya, Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah masang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka juga dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Anak-anakku yang berbahagia, ayat ini dibacakan oleh Nabi, surat Yasin ini ya, persis pada saat beliau sedang dikepung oleh orang-orang Quraisy yang mau membunuhnya. Dan setelah membacakan ayat ini, Nabi Muhammad keluar ya, dari rumahnya dengan aman, padahal pada saat itu sedang dikepung oleh musuh, dijaga oleh musuh ya. Jika mereka melihat Nabi keluar, maka ya sudah habis riwayat Nabi pada saat itu dibunuh oleh orang-orang Quraisy.
ya. Tapi ya, intinya adalah yang ingin saya sampaikan, ayat ini dibacakan oleh Nabi bukan dengan maksud supaya orang-orang Quraisy itu tidak melihat Nabi, bukan. Ya. Kenapa? Karena ayat ini diturunkan persis ketika Nabi mau berangkat hijrah, ketika Nabi mau keluar dari rumahnya. Jadi bukan tujuan Nabi membacakan ayat ini supaya orang-orang Quraisy itu tidak melihat Nabi ketika keluar, tidak. Ya, ini bukan tujuannya. Ya. Lantas kenapa ayat ini dibacakan? Karena ayat ini persis turun pada saat itu, disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya. Nah, kok Nabi Muhammad tidak bisa kelihatan oleh orang-orang Quraisy ketika Nabi Muhammad lewat? Itu adalah bagian daripada pertolongan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk menyelamatkan Nabi dari ancaman pembunuhan orang-orang Quraisy. Ya. Dalam riwayat mungkin ada yang mengisahkan ketika Nabi mau keluar dari rumahnya, ambil pasir kemudian ditaburkan, ya seolah-olah pasir itu adalah media untuk menyirap, untuk membuat tidur orang-orang Quraisy. Ya, ada juga riwayat seperti itu. Intinya adalah entah mereka dibikin tidur, entah mereka itu tidak tidur melotot, ya. Intinya adalah Nabi Muhammad diselamatkan dari kejaran-kejaran orang-orang Quraisy. Ya. Itu. Jadi ayat ini ya dibacakan oleh Nabi bukan dengan tujuan untuk membuat orang-orang Quraisy itu tidur atau tidak melihat Nabi, ya. Hanya saja Nabi membacakan ayat ini karena persis pada saat itu ayat ini diturunkan. Itu. Terlanjutkan. Nabi berlalu dari rumahnya tanpa diketahui oleh orang-orang yang akan membunuhnya, termasuk para elit Mekah yang mengepung rumah Nabi Muhammad SAW yang berjumlah 100 orang. Jadi tadi saya sampaikan, ya, Nabi keluar dari rumahnya, padahal pada saat itu rumah Nabi sedang dijaga oleh ratusan orang dan 5 orang yang khusus untuk mengeksekusi Nabi. Ketika Nabi keluar tidak ada yang melihat, sehingga apa? Nabi selamat dari ancaman pembunuhan, bukan ancaman ya, dari usaha pembunuhan yang diupayakan oleh orang-orang Quraisy. Di suatu tempat Nabi bertemu dengan Abu Bakar karena memang sudah janjian, dua orang sahabat ini, ya, bertemu dengan Abu Bakar dan mereka berdua pergi menuju Gua Sur bersama-sama. Ya, sehingga ya di situ nanti mulai dipermainkan strategi Rasul dan Abu Bakar, ya, berangkat dari Mekah, dari rumah Nabi ke Gua Sur. Nah, Gua Sur ini posisinya bukan gua yang bersih, ya. Rutenya itu penuh dengan jalannya itu penuh dengan bahaya. Kenapa? Karena Gua Sur itu gua yang tidak biasa digunakan oleh orang-orang Quraisy, ya. Berbeda halnya dengan Gua Hiro. Gua Hiro itu kita tahu bahwa gua yang sudah biasa digunakan oleh Nabi untuk bertahanus atau berdiam diri, ya. Tapi kalau Gua Sur itu gua yang dalam perjalanannya pun sangat beresiko. Kenapa? Karena banyak binatang buas di situ, ya. Banyak intinya tempatnya masih banyak binatang-binatang buasnya di situ. Nah, makanya Nabi memilih Gua Sur karena memang agar orang-orang Quraisy tidak menyangka jika Nabi akan bersembunyi di situ, ya. Nanti kita akan ceritakan ada peristiwa yang luar biasa hebat juga terjadi di dalam Gua Sur bersama Abu Bakar. Sementara itu
Ali tidur di tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pulas. Orang-orang yang mau membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyangka bahwa yang tidur itu adalah Muhammad. Lalu mereka bergerak masuk ke dalam rumah untuk membunuh Muhammad. Namun alangkah kagetnya mereka ketika mengetahui ternyata yang tidur itu adalah Ali. Jadi orang-orang Quraisy itu yang mau membunuh Nabi, mereka masih menyangka kalau yang tidur itu adalah Muhammad. Mungkin ada yang berusaha untuk melihat ke dalam, mengintip-ngintip gitu ya. Dan mereka menyangka yang tidur itu adalah Muhammad ya. Padahal kita tahu bahwa itu adalah bagian daripada strategi Nabi untuk mengelabui orang-orang Quraisy bahwa yang tidur itu bukan Muhammad tetapi adalah Ali. Ketika mereka masuk ke dalam membunuh Nabi, alangkah kagetnya yang ditemukan bukannya Nabi tetapi adalah Ali. Nah, selesai sudah materi kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada hal-hal yang belum jelas, silahkan dipahami di kolom komentar nanti di grup WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri sama-sama dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.